warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi kita dalam pembelajaran daring hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Ada sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah, sehat. Nah, sehat semua pagi. Semuanya ada sarapan kan? Sudah, Bu. Nah, untuk pagi kita harus sarapan supaya kita dalam menerima pembelajaran konsentrasi. Jadi pintar anak-anak ibu semuanya ada sarapan. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dahulu. Tolong anak ibu, salah seorang anak ibu pimpin untuk berdoa. Ibu minta kepada ketua kelas saja, Pak Tonto, untuk memimpin doa teman-teman yang lain. Iya Ibu, saya akan pimpin doa teman-teman. Mari kita berdoa menurut percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sudah Ibu? Ya, terima kasih buat Toto sudah memimpin berdoa teman-temannya. Semoga setelah kita berdoa sebelum belajar, hati dan pikiran kita dibuka untuk menerima ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Tolong mic-nya dimute-kan saja. Ya. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, kita lebih semangat. Kita harus membangkitkan rasa cinta tanah air kepada negara kita dengan selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum belajar. Jadi sebelum Ibu lanjutkan, Ibu mau tahu kehadiran anak-anak Ibu pagi ini kelihatannya sudah hadir semuanya ya. Cuman untuk absen, silakan anak-anak ibu isi di list WA grup kita, bukan di link ya, diisi listnya untuk nanti ibu lihat kehadirannya. Tapi ibu perhatikan di sini semuanya sudah hadir. Jadi pintar anak-anak ibu semuanya. Jadi Ibu akan menanyakan dulu pelajaran kita yang sebelum ini, karena muatan pelajaran kita hari ini bahasa Indonesia dan PKN di tema 3. Adakah anak-anak Ibu yang masih ingat pelajaran yang kemarin, yang pertemuan sebelumnya? Nah, adakah anak-anak Ibu yang masih ingat apa pelajaran kita kemarin? Laksanakan wawancara, Bu. Oh, bagus Pak Agus. Pak Agus ya. Ya, kemarin kita sudah melaksanakan wawancara. Ada lagi apa lagi pelajaran kita yang kemarin? Menjaga keseimbangan alam. Ya, untuk menjaga keseimbangan alam. Mengenai bahwa hewan liar atau hewan yang di hutan itu dia berfungsi menjaga keseimbangan alam. Jadi kita tidak boleh, kita harus tetap melestarikannya supaya keseimbangan alam kita terjaga. Bagus sekali anak-anak ibu masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin. Jadi untuk hari ini, kalau kita sudah melakukan wawancara, berarti kita sekarang apa kegiatan kita? Ada apa kemungkinan kegiatan kita hari ini? Kalau setelah siap melakukan wawancara, kita buat laporan wawancara. Jadi sekarang, ya kita buat laporan wawancara. Nah, setelah itu kita juga akan laporan wawancara, topiknya memelihara hewan peliharaan. Nah, setelah itu kita akan juga belajar mengenai hewan langka. Jadi kita berkewajiban untuk melestarikan hewan langka. Nanti kita juga akan belajar hak dan kewajiban
dari hak kewajiban kita terhadap hewan langka. Nah, jadi itu pelajaran kita hari ini. Jadi selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah membaca teks format menulis laporan hasil wawancara, peserta didik dapat menganalisis format menulis laporan hasil wawancara dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati video format menulis laporan hasil wawancara, peserta didik dapat membuat format laporan hasil wawancara dengan benar. Jadi, materi kita hari ini, format laporan hasil wawancara dan hak dan kewajiban terhadap kelestarian hewan langka. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sudah men-share di WA group LKPD pembelajaran kita hari ini. Ibu mau tanya, adakah anak-anak Ibu sudah menge-print LKPD kita hari ini? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Pintar. Ibu. Pintar. Bagus. Jadi anak-anak Ibu Sudah di-print, semuanya Bu. paham, semangat untuk belajar. Nah, karena dalam pembelajaran nanti kita akan mengisi LKPD tersebut. Nah, jadi kalau sudah di-print, nanti kita isi bersama-sama ya. Coba kita baca teks mengenai format penulisan hasil wawancara yang ada di buku siswa kita. Ibu yakin pasti anak-anak Ibu sudah membaca di rumahnya masing-masing. Jadi di sana kita menganalisis atau mengidentifikasi format dalam membuat laporan hasil wawancara. Jadi untuk lebih jelasnya, coba anak-anak Ibu perhatikan video di bawah ini. Video mengenai format menulis laporan hasil wawancara. Halo adik-adik, kembali lagi di YouTube channel Raka. Share sebelumnya. Dah, Ibu lanjutkan. Setelah kita menonton video format laporan wawancara tadi, Ibu akan kembali menampilkan ini ada contoh format laporan hasil wawancara. Jadi di sana yang pertama sekali kita buat latar belakang. Apa isi latar belakangnya? Yaitu menulis alasan melakukan wawancara. Selanjutnya, yang kedua, maksud dan tujuan melakukan wawancara. Apa maksud kita dalam melakukan wawancara? Nanti di LKPD, sebelum membuat latihan, menyusun laporan wawancara, di sana Ibu contohkan juga format yang seperti ini. Jadi anak-anak Ibu bisa nanti mengikuti langkah-langkahnya. Halo anak Ibu, kok semuanya diam? Apakah sudah ngantuk? Sekarang kita coba tepuk dulu ya. Tidak, Bu. Contohkan. Tepuk tunggal 1 kali, tepuk riuh, terulang kali. Tepuk tunggal, tepuk riuh. Ayo coba. 1, 2, 3. Tepuk tunggal, tepuk riuh. Pintar anak Ibu. Yang kelima, langkah-langkahnya laporan hasil wawancara. Jadi kita menuliskan narasumber, wawancara dan hasilnya seperti yang Ibu contohkan pada slide itu, yang kamu lihat itu. Jadi narasumbernya orang yang memberikan informasi. Pewawancara kita yang melakukan wawancara. Nah, hasilnya apa? Nah, jadi kira-kira kita akan membuat laporan wawancara seperti yang Ibu contohkan ini. Cuma yang sederhana seperti ini. Nah, setelah selesai, baru kita tulis kesimpulan. Jadi, tepuk riuh. Ada latar belakangnya, Bu.
Ya, coba Rizky, anak Ibu Rizky Amalia, coba sebutkan apa saja format menulis laporan Iya. hasil wawancara. Ya, formatnya yang pertama yaitu ada latar belakangnya, Ya. Bu. Kemudian ada maksud dan tujuan dari hasil wawancara Ya. tersebut. Terus topik Ya. wawancara, apa wawancaranya itu tentang apa. Kemudian waktu dan tempat kita wawancara. Jadi waktunya di mana, waktunya kapan dan tempatnya di mana ketika kita wawancara. Kemudian laporan hasil wawancara. Jadi hasilnya tadi dituliskan di situ. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari hasil wawancara. Gitu Bu Pintar formatnya. anak Ibu, pintar Rizky Amalia, sudah bisa dia menangkap dari format laporan hasil wawancara yang telah kita pelajari hari ini. Jadi selanjutnya tugas kita apa? Kemarin di WA Group Ibu sudah membuatkan kelompoknya, ada 3 orang. Lalu wawancara yang sudah kita laksanakan pada pembelajaran sebelum ini, kita tuangkan atau kita buatkan dalam laporan hasil wawancara. Formatnya seperti yang kita pelajari. Dan di dalam LKPD sudah Ibu buatkan, jadi kamu tinggal menuliskan dari laporan hasil wawancara. Selanjutnya, itu untuk kegiatan kamu di LKPD. Selanjutnya kita ke wawancara kemarin mengenai hewan peliharaan. Bagaimana cara merawat hewan peliharaan. Ada enggak anak Ibu di sini yang punya hewan peliharaan di rumah? Ada, Bu. Ada. Itu ada Ibu contohkan 4 buah saja. Ada enggak yang beda di rumahnya? Apa hewan peliharaannya? Saya punya ikan, Bu. Ikan, bagus. Jadi bisa dong jadi narasumber wawancara kemarin. Jadi kita wawancara kemarin bagaimana cara merawat hewan peliharaan. Ada ikan, ada ayam, ada kucing, ada anjing, ada angsa. Jadi hewan peliharaan. Itu yang kita lakukan pada kegiatan sebelumnya. Selanjutnya kita kalau hewan peliharaan ada lagi hewan langka. Apa pula itu hewan langka? Kemarin kita sudah belajar mengidentifikasi sebelum pembelajaran hari ini kita sudah mengidentifikasi hewan langka. Ini Ibu tampilkan kembali untuk mengingatkan apa saja hewan langka. Ada anak Ibu yang tahu selain yang digambar ini? Coba sebutkan. Coba Dian Fitri, apa lagi hewan langka? Di Indonesia. Coba kita yang di Indonesia saja. Komodo, Bu. Pintar sekali Dian Fitri. Ya, komodo itu cuma kita perhatikan video di bawah ini. Ya, sebelum mulai melihat video, Ibu ingin cek dulu, adakah yang mengantuk? Tidak, semuanya masih bersemangat. Sekarang kita tepuk tunggal kembali. Tepuk tunggal. Tepuk video. Pintar semuanya. Dah. Sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan video dari hak dan kewajiban kita terhadap hewan langka. Pelajaran PKN kita hari ini yaitu tentang nanti anak-anak Ibu akan mengisi LKPD yang telah Ibu bagikan tadi di awal pembelajaran. Di sana ada LKPD mengenai hak dan kewajiban hewan langka. Jadi anak-anak Ibu akan mengidentifikasi kewajiban kita terhadap hewan langka dan hak kita terhadap hewan langka. Sebanyak masing-masing 3 buah. Jadi di sini yang akan kita pelajari ini ada kewajiban kita terhadap hewan langka. Yang pertama memelihara tempat habitatnya. Di mana hewan itu kita
tidak boleh memburunya contohnya. Ya, di mana tempat tinggal hewan tersebut. Yang kedua, membuat undang-undang perlindungan satwa langka. Seterusnya, menjaga hewan langka jangan diburu. Jadi hak kita yang pertama mengikuti acara perlindungan hewan, menjadi pelopor perlindungan hewan langka, menjadi sahabat baik hewan langka. Jadi hak itu yang kita terima. Jadi kita boleh melihatnya, boleh kita mengasihi, boleh kita bagaimana yang telah diberikan sebelum ini. Jadi itu hak dari kita terhadap hewan langka. Selanjutnya, upaya kita melestarikan hewan langka. Jadi kalau sudah selanjutnya kita melarang perburuan liar terhadap hewan langka. Selanjutnya melestarikan hewan secara in situ, misalnya suaka marga satwa. In situ ini maksudnya di dalam habitatnya ya. Jadi di tempatnya. Contohnya suaka marga satwa, hutan lindung dan lain-lain. Selanjutnya melestarikan secara ex situ, misalnya penangkaran di kebun binatang. Jadi hewan tersebut diambil dari habitatnya, jadi dibawa ke kebun binatang, jadi di luar habitatnya untuk dilestarikan. Jadi itu saja materi kita hari ini. Untuk tugas yang sudah Ibu LKPD yang harus kamu isi, dapat kamu kerjakan di rumah. Selanjutnya, sebelum Ibu menutup pembelajaran, kita telah melakukan pembelajaran tadi, mulai dari wawancara sampai ke hewan langka, hak dan kewajiban hewan langka. Ibu ingin mendengar suara kamu kembali. Tolong kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Ada yang masih ingat pembelajaran kita yang barusan? Pertama apa tadi? Coba sebutkan anak-anak Ibu. Yang pertama kita belajar mengenai apa? Format Membuat laporan wawancara. Laporan hasil pengamatan wawancara. Nah, ya, jadi wawancara itu kita buatkan laporannya. Yang kedua apa lagi pelajaran kita hari ini? Hak dan kewajiban. terhadap hewan langka. Pintar, masih ingat, bagus. Nah, jadi hari ini kita telah belajar membuat laporan hasil wawancara dan hak dan kewajiban terhadap hewan langka. Sekarang untuk tugas untuk evaluasi sampai sejauh mana kamu mengikuti pelajaran hari ini, Ibu sudah mengirimkan nanti soal evaluasinya. Tidak banyak-banyak, sekitar 10 kalau nggak salah Ibu, ada soal nanti di link yang di bawah ini. Nanti setelah pembelajaran kamu kerjakan ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita melaksanakan penilaian harian. Jadi kamu baca di rumah ya untuk subtema 2. Kamu baca di rumah subtema 2, kita akan penilaian harian. Dan juga kamu lanjutkan membaca subtema 3. Coba kamu baca-baca subtema 3 di rumah. Nah, sekarang Ibu ingin kembali berpesan kepada kamu semua bahwa kita sangat penting atau sangat sebagai sesama ciptaan kita harus saling menyayangi walaupun dengan hewan. Jadi kita harus melestarikannya, memikirkannya supaya dia tidak punah. Untuk akhir pembelajaran, Ibu minta Bu Sal, tolong dipimpin kita mengakhiri pembelajaran dengan doa setelah belajar. Ya, baiklah. Terima kasih Bu Laila. Untuk teman-teman, karena kita sudah selesai belajarnya, kita berucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas Ibu minta terima kasih atas partisipasi dari siswa Ibu sekalian. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.